Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar administrasi dan supervisi pendidikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya itu Rafina Gusni, NIM 21058106, jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memulai membacakan dan memaparkan materi tersebut. Nah, yang pertama yaitu pengertian administrasi, di mana secara definisi administrasi menurut Hussein Husman pada tahun 2012 yaitu merupakan sebuah proses mengelola sumber daya 7M dan 1I, di mana yaitu 7M-nya man, money, method, machine, marketing, material, dan minutes plus informasi, di mana yaitu man itu yaitu manusia yang berkontribusi dalam hal itu, kemudian money itu uang, kemudian method itu metode, kemudian mesin yaitu alat produksinya, kemudian marketing itu pemasarannya, material yaitu material, dan minutes yaitu waktu yang dibutuhkan, kemudian informasi. Hal itu dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya yaitu administrasi, di mana kata adnya yaitu artinya intensif, kemudian ministrate artinya melayani atau membantu, kemudian administrator memberikan layanan prima, dan administratif merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan ketatausahaan. Oke, selanjutnya itu masih di bagian pengertian, di mana secara keseluruhan ilmu administrasi adalah ilmu atau seni yang mengelola sumber daya 7M dan 1I, di mana 7M itu yang tadi ditambah 1I yaitu bagian informasi, atau pengertian lainnya yaitu segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Kemudian yaitu persamaan dan perbedaan antara administrasi dan manajemen. Yang pertama yaitu persamaannya, di mana to control atau mengatur dan mengurus. Kemudian pemakaian secara umum, di mana administrator dan manajer itu sama. Kemudian perbedaannya, di mana mereka memiliki dua perbedaan, yaitu yang pertama administrasi lebih cocok dipakai pada lembaga-lembaga pemerintahan yang menggunakan kepentingan sosial, sedangkan manajemen lebih cocok dipakai pada lembaga-lembaga swasta yang komersial. Selanjutnya yaitu perbedaan administrasi dan manajemen pendidikan, di mana administrasi itu non-profit atau tidak mengedepankan keuntungan, sedangkan manajemen itu profit, di mana itu lebih mengutamakan keuntungannya. Selanjutnya yaitu persamaan bos dan pemimpin. Nah, pada bos yaitu memerintah, dia ingin berkuasa, menciptakan rasa takut, suka menyalahkan, menggunakan orang dan menasihati. Sedangkan untuk pemimpin itu melatih niat baik, menciptakan kebanggaan, memecahkan masalah, dan melayani orang. Lalu, apa tujuan dan manfaat administrasi pendidikan? Di sini saya memaparkan 7 buah tujuan dan manfaatnya, yaitu yang pertama terwujudnya PBM dan PKMB yang mana bermakna. Kedua itu peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya. Kemudian memiliki kompetensi manajerial. Kemudian tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, teratasinya masalah mutu pendidikan di Indonesia pastinya, dan kemudian perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatnya citra positif pendidikan. Nah, selanjutnya itu pada bagian profesi. Di sini saya memaparkan pengertian profesi, di mana secara etimologi profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession, atau bahasa Latinnya yaitu professus, memiliki arti mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan sebuah pekerjaan.
Kemudian secara terminologi, profesi artinya suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis dan bukan bekerja manual. Lalu selanjutnya, profesi ini memiliki pengertian sebagai suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian menggunakan teknik-teknik dan dedikasi yang tinggi. Keahlian itu bisa melalui pendidikan, pelatihan khusus dalam waktu yang lama, sehingga menciptakan skill-skill yang diperlukan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri profesi, di mana profesi memiliki 5 ciri. Yang pertama yaitu mempunyai fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat. Yang kedua, menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Kemudian profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Ada kode etik yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut. Kemudian sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perseorangan atau kelompok memperoleh imbalan finansial dan atau material. Nah, selanjutnya yaitu beberapa istilah dalam konsep profesi. Yang pertama yaitu profesional, di mana itu mempunyai dua makna. Pertama, mengacu kepada sebuah sebutan tentang orang yang menyandang status profesi. Yang kedua yaitu mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang untuk mewujudkan untuk kerja sesuai dengan profesinya. Nah, kemudian yaitu yang kedua yaitu profesionalisme, di mana sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Kemudian yang terakhir yaitu profesionalitas, di mana sebuah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Nah, teman-teman, sekian dulu penjelasan saya tentang konsep administrasi pendidikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.